Salam Rahayu, salam lestari untuk kita semuanya. Kembali lagi di channel Dunia Keris dalam program Tukar Kauro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pamor yang memiliki nilai wibawa yang sangat besar. Di mana pamor ini biasa dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin ataupun menjadi simbol-simbol bagi seorang pemimpin. Terutama pemimpin-pemimpin besar. Jika sebelumnya kita sudah membahas pamor juga, dimana kita sebelumnya itu membahas video sebelumnya, kita itu membahas pamor wengkon. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas salah satu pamor rekan juga, yang dimana pamor ini memang sengaja dibuat dan tidak muncul secara alami dalam proses penempaan. Jadi dari awal si empu sudah merencanakan pamor yang akan dibuat tersebut. Pamor tersebut adalah Pamor Rojo Abolorojo. Pamor Rojo Abolorojo sendiri termasuk dalam kategori pamor miring. Bentuknya hampir mirip seperti ujung gunung ataupun junjung derajat, di mana ada pola segitiga garis dari bawah hingga ke atas. Cuman lebih tepatnya ada perbedaan antara pamor ujung gunung dan pamor Rojo Abolorojo. Jika kita lihat pamor ujung gunung itu memiliki titik pertemuan puncak atau pucuk atau titik pertemuan sudut dalam bilah tersebut itu berada di ujung bilah. Sedangkan pamor Rojo Abolorojo itu memiliki titik pertemuan pada pamor Rojo Abolorojo ini memiliki jumlah 5 dan itu bertahap mulai dari bawah terus ke tengah sampai ke atas. Berbeda juga dengan pamor junjung derajat. Jika pamor junjung derajat itu memiliki pola segitiga juga. Namun segitiganya ini jika kita lihat itu menabrak garis pada tepi bilah. Jadi memang dia garis-garis yang berurutan dan dia menabrak pinggiran bilah. Jika kita sudah mengenal bentuknya, nanti bisa disepilkan beberapa jenis bentuk Rojo Abolorojo. Kita juga memiliki beberapa keris Rojo Abolorojo yang ada di katalog Dunia Keris. Tuah pada pamor Rojo Abolorojo ini sesuai dengan namanya, Rojo Abolorojo, raja dari para raja. Jadi maharaja, di mana dia adalah seorang raja yang akan memimpin lebih besar dibandingkan raja-raja lainnya. Bahkan memungkinkan raja lainnya juga dipimpin oleh beliau. Dan seperti itu Rojo Abolorojo. Dari namanya sendiri tentunya Rojo Abolorojo atau pamor Rojo Abolorojo ini memiliki makna akan kekuasaan. Dan pamor Rojo Abolorojo ini juga memiliki beberapa tuah, di mana untuk perihal tuah sebenarnya kembali kepada diri kita masing-masing. Kita bisa mempercayainya atau tidak. Tetapi kembali kepada keyakinan, semakin kita meyakini itu maka impactnya akan semakin terasa. Tapi jika kita tidak meyakininya maka tidak akan ada apa-apanya. Oke, masuk ke dalam tuahnya dari pamor Rojo Abolorojo, di mana pamor ini diharapkan membawakan karisma kepada sang pemiliknya. Tentunya juga membawa wibawa dan karisma kepada sang pemilik pamor Rojo Abolorojo. Selain itu juga diharapkan untuk memperkuat status kekuasaan, menjauhkan dari mara bahaya. Seperti yang kita tahu ya, setiap pemimpin itu pasti memiliki, ya tanda kutipnya adalah orang yang tidak menyukai.
kadang-kadang setiap kebijakan itu tidak disukai oleh beberapa pihak. Seperti itu. Hal wajar akan seperti itu. Dan yang terakhir ada tuah, yaitu meningkatkan kehormatan, memberikan pemiliknya itu kehormatan. Sebenarnya kurang lebih sama dengan wibawa tadi. Mungkin lebih tepatnya ini dihormati dalam lingkungan sosialnya. Seperti itu. Jika wibawa itu hadir dari diri kita, dihormati sebenarnya juga akan datang dari diri kita dan diberikan oleh orang lain. Tapi semuanya itu tetap dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa dihormati jika kita tidak menjadi orang yang terhormat? Kan seperti itu. Nah, pamor ini akan memiliki tuah untuk membawakan kehormatan kepada pemiliknya. Tentunya dengan tuah seperti ini, pamor ini juga memiliki kecocokan kepada siapa pemiliknya. Ya, ada beberapa kali saya membaca tentang pamor pemilih. Mungkin jika salah bisa dievaluasi. Pamor Raja Abolorojo ini juga salah satu pamor pemilih, yang dimana pamor ini juga cocok untuk beberapa kalangan, seperti seorang pemimpin masyarakat atau pemimpin-pemimpin yang mungkin kelompok, organisasi ataupun komunitas. Cocok juga untuk beberapa pejabat-pejabat pemerintahan, di mana tentunya pejabat pemerintahan juga harus memiliki sosok orang yang berwibawa. Dan mungkin pamor ini juga cocok untuk dimiliki oleh para pejabat. Yang ketiga ada panglima-panglima perang atau pemimpin-pemimpin perang. Kesinambungan antara tuah pamor Raja Abolorojo dengan para pemimpin-pemimpin atau raja-raja terletak pada beberapa poin. Dimana kita tahu ya, sebelumnya dalam budaya Jawa ataupun budaya Nusantara banyak sekali raja-raja yang menggunakan keris sebagai simbol kekuasaannya. Nah, pamor Raja Abolorojo ini juga memiliki kesinambungan dengan pemimpin-pemimpin di Jawa, di mana pamor ini memiliki penggambaran raja-raja yang teguh akan pendiriannya, pandangan yang luas untuk mengambil sebuah keputusan, lalu kekuasaan yang dimana tetap dengan kekuasaan yang membumi, tidak dengan arogansi ataupun merasa berkuasa sendiri, tetap dengan nilai kekuasaan yang membumi. Dan yang terakhir adalah kewibawaan tanpa kesombongan. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah ataupun literasi yang kurang tepat, saya mohon maaf. Mungkin bisa saudara tambahkan di bagian kolom komentar. Karena sejatinya manusia adalah tempatnya lupa dan salah. Salah dan lupa itu tidak akan jauh dari manusia. Jadi saya akhiri. Saya Rizky Robi pamit undur diri. Semoga bertemu lagi di episode selanjutnya. Dan sampai jumpa. Salam Rahayu. Rahayu, Rahayu, Rahayu.